Tiap harinya mesti mendapat pukulan, paling tidaknya. Termasuk di muka ibu kayaknya nih. Di muka semuanya, sampai membengkak begini. Walaupun membengkak saya tetap. Ini bekas luka pukulan juga. Pukulan. Dan itu membekas. Yang tidak bisa hilang ini banyak. Kalau kita melawan dia semakin, dia panggil anaknya untuk memukul saya, bergantian memukul saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pemirsa Opsi NTB, saat ini saya berada di rumah Ibu Marwiyah ya. Marwiyah. Ibu Marwiyah di Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. Jadi Ibu Marwiyah ini adalah mantan TKW di Arab Saudi yang kabarnya hilang kontak selama 11 tahun dan sekarang beliau sudah pulang di rumahnya, tapi sungguh menyayat hati keadaan beliau pulang ini, maaf, dalam keadaan tidak normal atau cacat. Kabarnya beliau disiksa oleh majikannya, tapi untuk lebih jelasnya langsung saja kita tanya Ibu Marwiyah terkait keadaan beliau. Kemarin Sida di Arab Saudi ya? Iya, di Arab Saudi. Berapa tahun di sana, Bu? 10 tahun, masuk ke 11 tahun sekarang. Masuk 11 tahun. Iya. Selama 11 tahun itu kabarnya tidak ada kontak keluarga, benar nggak? Iya benar, saya minta calling ke rumah, dia bilang nomor HP-nya nggak nyambung, dia bilang begitu. Bahkan saya minta kirimin uang, dia bilang uangnya sudah saya kirim ke bank. Ternyata saya calling anak saya di waktu di Jakarta, nggak ada sama sekali spesial pun, dia bilang anak saya. Sama majikannya? Iya. Majikannya ngomong kayak gitu, Bu ya? Majikannya bilang sudah dikirim ke bank, tapi saya bel anak saya nggak ada, dia bilang sama sekali. Tapi selama menjadi TKW itu, Bu, pernah kirim uang atau gimana? Iya, dia yang ngirimkan uang, dia bilang oh ya, yang pertama memang saya pernah kirim uang waktu majikan yang pertama. Itu pernah kirim uang dalam jangka 2 kali berturut-turut, 3 bulan sekali. Yang sisanya dari gaji saya 6 bulan dari majikan yang pertama diserahkan kepada majikan yang kedua. Begitu. Tapi nyatanya tidak ada sampai rumah ya uangnya? Yang pertama enggak nyampe, dapat menghubungi anak saya serta dikasih megang handphone. Tetapi sewaktu di majikan yang kedua enggak ada sama sekali kabar. Oh, pas di majikan kedua? Iya, di majikan. Berapa tahun di majikan kedua, Bu? Iya, 10 tahun. 10 tahun, dan itu dia hilang kontak, tidak dikasih ngomong sama keluarga. Iya benar. Uang tidak ada sampai rumah. Tapi Tidak majikan ada sudah dikasih untuk minta tolong dikirimkan kan? Iya, saya bilang begitu, kirimkan uang serta bisa dihubungi begitu. Tapi nyatanya uang tidak sampai. Nggak ada sama sekali. Yang membuat kita yang menyayat hati kita, pemirsa Opsi NTB, keadaan beliau sekarang. Iya. Melihat kondisi beliau, Bu, Nggak bisa jalan sama Nggak sekali bisa tanpa jalan. tongkat ya. bisa jalan dengan bantuan tongkat, harus Iya. dengan tongkat. Harus dengan tongkat. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh majikan Ibu sewaktu di Arab Saudi itu? Sebenarnya nggak mempunyai salah apapun, dia yang memangnya dia cepat emosi. Majikan perempuan atau Yang perempuan. Yang perempuan. Yang laki nggak memukul sama sekali. Kalau kita lihat kondisi tubuh Ibu ini luka-luka, Pak Kades ya? Luka ini di telinganya. Itu dipukul dengan luka kayu. Yang di telinga itu dipukul dengan apa? Dengan kayu. Dengan kayu. Iya, bahkan di punggung saya dipukul bisa dengan besi, dengan cambuk besi juga. Itu sama majikan perempuannya. Iya. Itu tanpa salah apa-apa ya? Iya, seandainya dia memanggil tanpa kita mendengar, sekali begitu dia cepat emosi. Apa aja yang selama ini dipukul, Bu? Iya, tubuh saya begitu, bahkan sampai dada saya juga sempat dipukulnya hingga membengkak. Walaupun membengkak begitu sempat juga dia pukul. Terus tidak pernah dibawa ke rumah Tanpa sakit? di antar rumah sakit, enggak pernah. Berarti Ibu rawat sendiri di rumah majikannya? Iya, rawat sendiri, bahkan ya
begitulah akibatnya. Mata saya juga sampai Matanya saya ini melek, sampai tidak tidak dapat melihat. melihat sama sekali hingga sekarang. Oh, berarti Ibu sekarang tidak melihat? Enggak sama sekali yang kanan. Oh, yang kanan. Iya. Kalau yang kiri masih ya. Iya, Itu bisa. kenapa bisa enggak melihat? Dipukulnya dengan kayu hingga membengkak. Sampai membengkak begitu jadinya Lihat kepalanya mengakibatkan sekarang. Buka seperti ini. kepalanya itu. Bisa kita buka jilbab? Iya bisa. Silakan. Buka tutup. Ini telinganya sudah lihat, sebelah sini. Ini Ini dipukul dengan kayu. ini dipukul dengan kayu. Ini dipukul dengan kayu ya. Ya, ini. Terus ini lihat kepalanya ini juga bekas pukulan saja ini. Walaupun saya Bekas berumur pukulan. Itu dipukul pakai apa yang di kepala itu? pakai kayu yang sepanjang meter. Terus telinganya dua-duanya terus ini bukan satu. Telinganya ini dua-duanya ini. Bekas Juga pukulan. membekas bekas pukulan karena ini dipukul pakai kayu katanya, sehingga walaupun dia matanya ini kayak meleng ya, dia tidak melihat yang sebelah kanan ini karena saraf. Sini juga di sekujur tubuhnya ini bisa dilihat ini bekas luka pukulan juga Pukulan. dan itu membekas yang tidak bisa hilang, ini banyak. Itu bekas apa? Kayu juga nih. Ini bisa juga dengan cambuk besi. Bisa juga dengan itu apa namanya yang pakai nyiram air. Selang tuh. Ya selang itu dipotongnya semeter gini dia pakai cambuk. Dan sedikit Bu, Iya. proses penyiksaan majikan ini dilakukan selama berapa tahun? Iya selama saya masuk kerja di rumahnya. Itu mulai masuk di rumahnya mendapatkan pukulan setiap harinya. Bertubi-tubi setiap Iya, hari. setiap harinya mesti mendapat pukulan paling tidaknya. Termasuk di muka Ibu kayaknya nih. Di muka semuanya sampai membengkak begini. Walaupun membengkak saya tetap bekerja. Dipukul juga mukanya tuh. Iya, dipukul juga. Dan Sampai ini gigi saya habis karena dipukulan. Ya Allah. Dan kalau Ibu sekarang tidak bisa berjalan, ini kenapa ini? Iya, ini dipukul ini. Dipukul sama pakai apa? kayu. Ini membengkak. Ini pertama membengkak, dipukul pakai kayu. Tidak apa-apa ini. Lutut saya dipukul pakai kayu. Dipukul pakai kayu ya. Dan ini proses ini terus berjalan selama berhari-hari begitu. selama Ibu Sampai kerja ini. 10 tahun ya. Iya, sampai tangan saya seperti ini. Membengkuk. Ibu tidak pernah mencoba untuk kabur atau gimana? Bahkan anak saudaranya nyuruh saya kabur karena melihat kulahan itu Majikan. yang mulahan majikannya. Dia bilang itu kafir, dia bilang begitu. Saya melihat ibunya. Ya. Tapi tidak berhasil kabur ya. Saya kabur selama mungkin selama 1 jam. Saya menyerah diri sama polisi, tapi polisinya calling sama majikan, mungkin dia mengembalikan saya, diserahkan ke kantor, diambilnya lagi kebalik majikan. Terus sampai Ibu bisa pulang ini gimana caranya? Waktu saya pulang ini majikan saya baik, dia mengantarkan saya ke bandara hingga ke itu sampai ke pesawat. Yang perempuan yang menyiksa itu? Iya, sama suaminya. Oh, suaminya yang nganter. Suaminya, Mungkin karena Ibu sudah tidak bisa bekerja iya, lagi. suaminya sama dia. Suaminya sama dia juga yang ngantar. Berarti setelah lelah dipukul, Iya, sudah tidak bisa lelah, sudah nggak bekerja, bisa bekerja. baru dipulangkan. Iya, itu selama saya masuk kerja tempat dia itu, selama saya masuk sampai 10 tahun ini, sampai saya sakit ini sudah sakit, sudah nggak berdaya, dipulangkan. Keluarga tetap di bayangan waktu itu Bu ya. Iya, Tapi Ibu tidak bisa berbuat apa-apa tidak karena bisa berbuat apa-apa. tidak pernah karena melawan Bu. kalau kita melawan dia panggil anaknya untuk memukul saya, bergantian memukul saya. Dan Anaknya 3 yang besar itu dipanggil. ikut memukul juga. Ikut memukul. Kalau dia bilang pukul. Kalau dia nggak bilang pukul, anaknya juga nggak memukul. Ini jadi pelajaran kita semua pemirsa Opsi NTB bahwa menjadi TKW itu adalah berat. Karena kejadian serupa Pak Kades tidak kali ini, sering terjadi di Lombok atau di Indonesia pada umumnya. Kami turut berbelasungkawa Bu atas kejadian ini. Mudah-mudahan Ibu bisa cepat pulih dan semoga Ibu bisa berjalan dengan normal aja, itu aja ya, dan sehat walafiat. Sekarang kita bersama Pak Kades Tumbuh Mulia, Pak Mawarlan ya.
Pak Kades melihat kondisi warga Bapak seperti ini, apa aja yang pernah dilakukan Pak Kades untuk membantu Ibu? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya akan cerita sedikit ya kaitannya dengan pemulangan, kronologis pemulangan daripada PMI atas nama Maruyah ini. Di mana Maruyah ini sebenarnya tidak pernah saya lihat orangnya. Karena beliau ini pergi ke Saudi itu tahun 2010. Waktu itu saya masih di Batam tahun 2010 ya. Saya masih di Batam tahun 2011 ini saya pulang, dan itu saya dijadikan kepala desa tahun 2011 akhir Desember pada waktu itu. Tapi pada tanggal 11 Juli, tepatnya hari Sabtu sekitar jam 11 waktu itu yang ditelepon oleh pihak keluarga di sini bahwa ada pemulangan TKW sekarang Pak Kades atas nama Maruyah, di mana Maruyah ini adalah kakak ipar saya, dia bilang. Kebetulan yang nelpon saya ini Bapak RT-nya, ya, ketua RT-nya di sini. Terus mungkin Bapak bisa ke sini karena ada pihak BP2 MI pusat juga yang datang, dan juga BP2 MI provinsi juga di Senakerteran Kabupaten. Akhirnya karena melihat rombongan ini datang, nggak usah di rumahnya, TKW ini kebetulan dekat dengan desa, biar di kantor desa aja. Akhirnya saya terima di kantor desa. Pada waktu itu Maruyah ini tidak banyak cerita kaitannya dengan perlakuan daripada majikannya. Cuman yang diharapkan Maruyah ini selaku PMI adalah gajinya selama limit waktu 10 tahun itu. Karena begini, setelah tiang cari informasi ke PMI tersebut bahwa selama dia di sana limit waktu 11 tahun itu dia ada 2 majikan. Majikan pertama dia kerja cuma selama 1 tahun, dan majikan pertama alhamdulillah dia bisa kontak sama keluarga, bahkan 2 kali ngirim uang. Majikan pertama. Iya, majikan pertama. Setelah itu dipindah ke majikan kedua, inilah terjadi penyiksaan itu di majikan kedua. Sementara majikan kedua ini dia kerja itu limit waktu 10 tahun. Waktu itu dia kepingin sekali berbicara, mau kontak sama keluarga, tapi tidak pernah diberikan. Bahkan tanggal 11 Juli ini kita ditelepon, dia pulang, keluarganya ini kaget sebenarnya karena dianggap Maruyah ini sudah meninggal. Karena berbagai ikhtiar, tidak ada kontak juga, tidak ada kontak, berbagai ikhtiar sudah dilakukan keluarga, cari orang pintar apakah dia masih hidup apa, tapi semuanya nihil hasilnya. Tapi alhamdulillah sekarang ini dia kumpul sama keluarganya. Seandainya dia tidak keadaan seperti ini, mungkin majikannya tidak bisa memulangkan. Mungkin masih proses itu, penyiksaan itu. Oleh sebab itu, melihat keadaan seperti ini ya, saya juga pemerintah desa akan bersurat secepatnya ke pihak KBRI yang ada di Riyadh, dan juga konsulat jenderalnya yang ada di Jeddah, dan juga akan saya bersurat ke BP2 MI pusat, BP2 MI provinsi di Senakerteran, dan semua pihak ya yang mempunyai otoritas di dalam hal ini. Bila perlu di Komnas HAM perempuan juga saya akan bersurat secepatnya ya. Mari bantu kami selaku pemerintah desa supaya hak-hak daripada PMI atas nama Maruyah selaku warga kami ini supaya diterima. Bukan itu saja, dia harus pertanggungjawabkan dia perlakuannya, majikan ini perlakuannya kepada warga kami atas nama Maruyah ini. Saya dapat informasi dari BP2 MI pusat itu bahwa pelaku ini adalah oknum, dia seorang polisi. Siapapun dia, karena dia ini perlakuannya salah ya. Oknum polisi Arab Saudi? Iya, Arab Saudi. Sehingga caranya memulangkan ini dia tidak melalui prosedural. Sengaja dia memulangkan tidak melalui KBRI supaya dia kesulitan, ini Maruyah ini kesulitan nanti untuk ngurus itu ininya. Seandainya dia melalui KBRI semuanya dia kelar, masalah gajinya, masalah asuransinya. Mungkin agar tidak terdeteksi. Iya, juga, tidak dan itu mengurangi kos juga. Ketika dia pulang ini, ya dia serah begitu saja, gitu loh. Itu yang dapat informasi dari pihak BP2 MI pusat bahwa dia tidak melalui KBRI yang pulang ini Pak Kades, dia bilang itu, sehingga hak-haknya sebagai PMI itu tidak bisa kita ini. Nah, oleh sebab itu dia menyarankan juga segera Pak Kades buat surat ke KBRI-nya yang berada di Riyadh dan juga konsulat jenderalnya
yang ada di Jeddah, supaya ini hak-haknya sebagai PMI itu bisa diterima nanti dipanggil oleh pihak majikannya. Memang ini sulit, dia bilang itu, karena PMI ini sudah berada di Lombok. Seharusnya sebelum dia pulang itu harus dari sana supaya cepat prosesnya. Tapi walau bagaimanapun ini sudah tidak bisa kita ulang kembali ini. Yang jelas sekarang ini semua pihak yang punya otoritas dalam hal ini mari bantu kita supaya hak-hak daripada Marwiyah selaku PMI sebagai TKI yang merupakan pahlawan devisa daripada negara ini, tolong kita perjuangkan. Itu saja. Kalau Pemda Lombok Timur ada nggak? Dari Disnaker Teran juga ikut kemarin tapi untuk saat ini kan dia baru belum masih. Tapi kita saling kontak sama Pak Kadisnya kemarin, Pak Kadis Disnaker Teran ya. Nanti diambil langkah-langkah upaya apa yang harus bisa membantu gitu. Termasuk membantu surat menyurat itu. Sedikit Pak Kades sebagai penutup, mungkin melihat situasi Bu Marwiyah sekarang ini, apa himbauan Pak Kades terhadap calon-calon TKI atau PMI kita? Karena melihat kondisi ini, untuk sementara ini kan tidak ada tidak ada perekrutan daripada TKI karena pandemi COVID ini. Tapi ke depan harapan kami selaku pemerintah desa di sini ya, khususnya di Desa Temu Mulia, Kecamatan Suralaga dan juga secara umum di Kabupaten Lombok Timur, dalam memilih pengurus jasa tenaga kerja, silakan yang sudah mempunyai izin, legalitasnya jelas, mempunyai izin dari Disnaker Teran, dan yang setahu tiang semua TKW yang saat ini harus diberikan HP Android, sehingga apapun itu nantinya bisa dia kontak keluarganya, keadaannya di sana. Kalau dia tidak pakai HP Android sekarang sudah diberikan. Itu himbauan saya nantinya, silakan bagi warga ini jadi pelajaran bagi kita. Kalau memang dia tidak ada izin operasionalnya PJTK itu harus mikir-mikir dulu untuk lewat sana. Dan juga kami sebagai pemerintah desa di sini, siapapun itu ya, siapapun PJTKI yang akan berangkatkan itu ada list yang diberikan oleh Disnaker Teran. Kalau memang tidak ada izin operasional di sini, kami tidak pernah memberikan rekomendasi. Terima kasih waktunya Pak Kades. Dan untuk Ibu Marwiyah juga terima kasih sekali lagi, kami ikut belasungkawa atas kejadian ini. Semoga Ibu cepat pulih dan bisa berkumpul dengan keluarga secara normal dan bahagia. Ya, itu aja bincang-bincang kita pemirsa Opsi NTB. Sekali lagi ini jadi pelajaran kita, apa yang dialami, penyiksaan yang dialami selama 10 tahun oleh Ibu Marwiyah ini sebagai pelajaran kita bersama. Seperti kata Pak Kades, pandai-pandailah memilih jasa penyalur TKI, Pak Kades atau PMI. Sekian pemirsa Opsi NTB, sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.